Video kali ini menjawab komentar dari Muhammad Anas. Jawab pakai referensi kitab Tong. Dipakai ilmu nahwu sorofnya biar gak malu-maluin Tong. Masa ulama jawabnya pakai terjemah Google. Mau heran tapi ya gimana lagi, emang ilmunya cuma segitu. Hahaha, jawabnya pakai terjemah Google, udah dong malu. Jadi orang ini terlalu terburu-buru. Dia bilang atas jawaban video saya membantah Ajir Ubaidillah ya. Ajir Ubaidillah tentang Toha Al-Yamani itu. Lalu dia bilang mana kitabnya. Kan sudah di video sudah saya jelaskan bahwa ini saya ringkas supaya lebih paham. Tapi Anda terlalu terburu-buru bilang bahwa saya tidak pakai ilmu nahwu dan sorof ya. Dan juga tidak pakai referensi kitab. Padahal di channel saya sudah banyak referensi kitab yang saya ambil. Karena orang ini terlalu semangat ya berkata seperti itu, maka saya akan membuat topik tentang bahasa Arab, nahwu, sorof, syair dan lain-lainnya akan saya masukkan di channel saya supaya yang lain juga ikut mengambil manfaatnya. Nah, karena orang ini terlalu semangat membantah saya, maka saya akan menunjukkan kepadanya contoh bahwa saya itu tidak. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Dr. Ali Mansur Al-Kayali. Dia mengaku sebagai dari Bani Hashim ya. Maksudnya dari keturunan Nabi atau apalah itu. Dia membantah kelompok Salafi dan kelompok Ikhwani karena mereka meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran ya. Padahal hadis itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran. والإخوان لنظهر لكم مقدار الغباء الذي يتمتعون به. طبعا ليس هجوم لكن توصيف. أيها العاقلون، الله ماذا قال؟ قال ثاني اثنين إذ هما في الغار بسورة التوبة رقم 40. إذ يقول لصاحبه، الله تعالى بذاته نقل لنا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. الله نقل لنا ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذ يقول لصاحبه هذه العبارة فقط: لا تحزن إن الله معنا. علمتم ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبو بكر رضي الله عنه؟ قال له لا تحزن إن الله معنا. لم يعجب السلفيين والإخوان هذا الكلام، لم يعجبهم قول الله، فاخترع إنسان غبي بقمة الغباء حديث سمعته عشرات المرات على المنابر بخطب الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبو بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يعني بده يكذب الله صراحة. غيروا ما نقله الله لنا، لا تحزن إن الله معنا، وروجوا لكم وجميعهم لا أستثني منهم أحدا، كل السلفيين والإخوان. قال رسول الله: ما ظنك باثنين. شوفوا الخطورة بقى، هذا الغباء. الله ثالثهما، يعني جعلوا الله ثالث ثلاثة. حديث كفر 100%.
ويروج وحديث صحيح ويقال على المنابر بخطب الجمعة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وليس باثنين الله ثاني اثنين، لا، ما عجبهم، الله ثالثهما. أرأيتم قمة الكفر؟ Ya, kalian sudah lihat video ini. Dia berkata, tidak ada dua orang kecuali ada Allah bersamanya. Apakah berarti bahwa Allah itu menempel dengan makhluknya, yakni zat Allah itu menempel dengan makhluknya atau hadir bersama makhluknya, atau Allah itu memecah dirinya menjadi 3 bagian, taslis, trinitas, seperti yang dikatakan oleh ini. Dan hadis itu menjelaskan tentang apa sebenarnya? Ya, jadi ada asbabun nuzul itu dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis asbabul wurud, ya, yakni asbab wurudul asar, itu penyebab hadis itu muncul apa, itu ada juga. Ya. Orang ini itu semua ilmu dia skip, ya. Dia langsung menafsirkan Al-Quran seenaknya, menafsirkan hadis seenaknya sendiri. Akhirnya apa? Namun anehnya banyak yang menyukai kontennya dia. Ya, padahal kontennya dia ngawur. Ya, dia mengandalkan nasab, tapi ilmu ya serba serampangan seperti ini. Ini juga terjadi di Indonesia. Ya, kalau seandainya di Arab aja seperti ini di Arab ya, apalagi di Indonesia. Ya. Saya akan membantah pernyataan Dr. Al-Kayali. Ini dokter ya. Baik, kita lanjutkan. Al-hadis ma dhannakum itsnain Allahu tsalitsahuma. Jadi ini adalah bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan wa nassuhu al-kamil kama fi sahih al-Bukhari. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Muawiyatu ala halaqatin fil masjidi faqala ma yujlisukum, ya, qalu jalasna nadhkurullah, qala Allahi ma ajlasakum illa dhak, qalu wallahi ma ajlasana illa dhak, qala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ma ajlasana illa dhaka, faqala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahaddatha anhu aqalla minni fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabi faqala ma yujlisukum, qalu jalasana nadhkurullaha wa nahmaduhu bima hadana lil Islam wa manna alaina bika, qala Allahumma ajlasakum illa dhak, qalu wallah ma ajlasna illa dhak, faqala ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaika ma dhannukum bithnaini Allahu thalithahuma,
au thalathat au thalathati tin Allahu rabi'uhum ya. Au arba'atin Allahu khamisuhum ya. Au khamsatin Allahu sadisuhum. Au sab'atin Allahu thaminuhum. Au tis'atin Allahu ashiruhum. Au asharatin Allahu hadiya asyarahum. Illa fi halaqatin yadhkurullaha fiha. Di hadis riwayat Sahih Bukhari, kitab ad-da'wat, jadi kitab doa-doa. Jadi nomor hadisnya 6408. Bisa kalian periksa sendiri. Nah, ini terjemahan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-Khudri berkata, Muawiyah. Ya, Muawiyah ini seorang sahabat yang utama ya, dan seorang khalifah yang suatu saat akan menjadi khalifah keempat. Nah, saya mengikuti pendapat yaitu Muawiyah adalah khalifah keempat. Saya mengikuti pendapat itu dan itu tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah ya. Muawiyah keluar menghampiri sekelompok orang yang sedang duduk melingkar di masjid. Lalu ia bertanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Ya, mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir, mengingat Allah. Muawiyah bertanya lagi, demi Allah tidaklah yang membuat kalian duduk di sini melainkan itu? Mereka menjawab, demi Allah tidaklah yang membuat kami duduk di sini melainkan itu. Muawiyah berkata, ketahuilah aku tidak meminta kalian bersumpah karena mencurigai kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih rendah posisinya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meriwayatkan hadis darinya melainkan aku. Jadi maksudnya Muawiyah itu dia sangat hati-hati ketika meriwayatkan hadis, ya. Dan hadis itu tidak boleh bertentangan dengan amalan para sahabat, ya. Kemudian ia menceritakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menghampiri sekelompok sahabatnya yang sedang duduk melingkar. Lalu beliau bertanya, apa yang membuat kalian duduk di sini? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan memujinya atas hidayahnya kepada kami menuju Islam dan atas karunia-Nya kepada kami melalui engkau, wahai Nabi. Beliau bertanya lagi, demi Allah tidaklah yang membuat kalian duduk di sini melainkan itu? Mereka menjawab, demi Allah tidaklah yang membuat kami duduk di sini melainkan itu. Beliau bersabda, ketahuilah aku tidak meminta kalian bersumpah karena mencurigai kalian, tetapi Jibril telah datang kepadaku dan memberitahuku bahwa Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Bagaimana pendapat kalian tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiganya, atau tiga orang yang Allah adalah yang keempatnya, atau empat orang yang Allah adalah kelimanya, atau lima orang yang Allah adalah keenamnya, atau tujuh orang yang Allah adalah kedelapannya, atau 9 orang yang Allah adalah yang ke-10-nya, atau 10 orang yang Allah adalah ke-11-nya, kecuali dalam sebuah majelis yang di dalamnya disebut nama Allah. Jadi kalau orang itu bermajelis, kemudian mereka berzikir, bersolawat, ya selalu berdoa, mengingat Allah, maka Allah akan bersama mereka. Apakah bersama ini berarti bersama secara zat seperti yang disampaikan oleh Al-Khayyali ya tadi itu? Jawabannya akan saya jelaskan di penjelasan berikut ini. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sumbernya adalah kitab Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini kitabnya sahih. Ya, riwayat hadisnya sahih.
Tafsirul ulama. Para ulama menafsirkan hadis ini bagaimana? Al-ulama fassaru hadzal hadis fi siyaq tashji' al-ijtima' li ajl dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa darsi fid din ya wa tadarus fid din ya wa tadarus ya wa abrazu tafsirat tushmilu. Jadi para ulama menafsirkan hadis ini adalah untuk menyemangati orang-orang untuk berkumpul, untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan juga mempelajari agama. Jadi 3 majelis yang bagus untuk zikir kepada Allah, kemudian tilawatul Quran dan juga mempelajari agama. Ya. Jadi penjelasan tafsir hadis ini adalah apa? Ma'iyatullah, ya. Maksudnya sifat ma'iyatullah. Jadi Allah itu bersama. Tapi bersamanya bagaimana? Allahu thalithahuma. Jadi ibarah tushir ila ma'iyatullah. Jadi al-khassa bil mu'minin alladzina yajtami'un li dzikrih ay hudurihi bi'ilmih wa rahmatihi wa barakatihi wa laysa huduruhu adzati li'anna Allah subhanahu wa ta'ala muta'alin 'anil makani wal hulul. Jadi maksud bahwa Allah itu bersama, sifat bersamanya Allah itu bukan bersama secara tempat atau secara al-hulul. Al-hulul itu penempelan atau kebersamaan ya. Jadi dia itu di bersama fulan atau fulan itu secara zat ya, al-hulul itu ya. Nah, yang dimaksud kebersamaan Allah adalah ilmunya, rahmatnya, dan berkahnya. Jadi Allah tahu bahwa orang itu berzikir. Ya, ada hadis yang mirip dengan hadis ini. Semakin orang berzikir kepada Allah, semakin Allah mengingatnya, mengetahuinya. Seperti itu. Semakin dia tidak berzikir, ya berarti semakin Allah jauh darinya. Artinya Allah tidak perhatian kepadanya, seperti itu. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar fi Fathul Bari, kitab Fathul Bari, inna hadzal ma'iyyah hiya ma'iyyatun al-inayah. Ya, al-inayah itu merawat ya atau penjagaan. Wa ta'yid, ta'yid itu apa? Penguatan ya atau dukungan. Wan nasr, wan nasr itu pertolongan. Wa hadza mustamidun min qaulihi ta'ala idh yuhi rabbuka ila al malaikati anni ma'akum fathabbitu ya fathabbatu alladzina amanu ya, surat Al-Anfal ayat 12. Jadi Allah itu mewahyukan ya kepada para malaikat bahwa kami bersama kalian ya. Maka kalian harus tegak. Maksudnya tetap sabit, istiqomah. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Maksudnya kebersamaan di sini haitsul ma'iyyah huna ta'ni an-nusrah wa ta'yid. Jadi di sini adalah an-nusrah, maksudnya ma'akum di sini artinya pertolongan dan dukungan. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang fadhailul a'mal, yaitu keutamaan majelis zikir ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan zikir ya, dijelaskan oleh An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Inna hadzal hadits yadullu ala anna Allah yakhussu hadhil majalis birahmatihi wa yubahi bihal malaika. Jadi Allah menyukai majelis-majelis seperti itu karena ada tilawatul Quran, tasbih, tahmid, ya, dirasatul ilmi syar'i, ya. Jadi Allah membanggakan
yang dilakukan oleh manusia-manusia ini di hadapan para malaikat. Mimma yudhiru 'idhama sya'nih. Kemudian ini yang menunjukkan bahwa Allah itu maha agung. Jika kita beramal kebaikan maka Allah bangga di hadapan malaikat. Kemudian penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal. Asyaru ila anna hadzal fadl yatahaqqaqu hatta law kana al-adadu qalil. Jadi keutamaan ini itu tetap besar walaupun yang melakukannya hanya sedikit. Misalnya 2 orang yang bermajelis, ya, belajar agama. Nah, maka Allah memuji mereka, ya. Dan juga para malaikat mendoakan mereka, ya. Dan juga yang ketiga, tafsir yubahi bikumul malaika. Ibarah Allahu yubahi bikumul malaika. Ta'ani annallaha yaftakhiru bi'ibadihil mu'minin alladhina yadhkurunahu amamal malaika. Mimma yadullu ala ului manzilatihim indahu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan zikrullah, yaitu belajar agama, ya, mengingat Allah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Qala Al-Qurtubi, hadza naw' min at-tashrif wa at-takrim li ahli dzikr. Jadi berkata Imam Al-Qurtubi bahwa ini salah satu jenis dari kemuliaan dan juga takrim, ya, pemberian, ya, kepada orang-orang yang ahlul dzikir, yaitu terkhusus bagi ahlul dzikir. Jadi kemudian penjelasan tentang al-adad, jumlah di dalam hadis ini. Ada itsnan, salasa, arba'a ila akhir. Mimma yadullu ala anna hadhihi al-ma'iyyah tashmilu ay adad min al-ashkhas yajtami'un li dzikrillah mahma kana al-adad saghiran aw kabiran. Jadi maksud perhitungan ini bukan berarti trinitas, bukan, ya. Maksudnya Allah itu bersama mereka menurunkan rahmatnya, memberikan keutamaan bagi mereka, pahala yang besar, walaupun jumlah mereka sedikit ataupun jumlah mereka banyak, ya. Jadi, dan juga yang kelima, poin kelima yang terpenting adalah asyaqul ijtima'i. Al-hadithu yahutsu ala iqamah halaqatiz dzikr wal ilm. Jadi, hadis ini menjelaskan untuk apa? Memberi semangat, support, yahutsu. Untuk apa? Mengadakan halaqah zikir dan ilmu. Fil masajid, di masjid, wa ghairiha, dan selain masjid. Wa yu'akudu ala ahmiyah al-jama'ah fil ibadah, yaitu keutamaan atau pentingnya melakukan ibadah secara berjamaah. Kama asyaral ulama, misal Ibn Taimiyah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama seperti Ibn Taimiyah, ila anal istima' alal khair yazidu fil ajri wal barakah. Jadi perkumpulannya orang-orang, meetingnya orang-orang untuk melakukan kebaikan itu pahalanya besar dan keberkahannya juga jauh lebih besar. Ini penjelasan hadisnya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang fadhailul a'mal yang sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan sejalan dengan Al-Quran. Dan anehnya Dr. Al-Kayali ini menamai dirinya dokter, tapi dia sangat serampangan dan ngawur dalam menafsirkan hadis, ya. Jadi ini jawaban dari saya atas tantangan komentator YouTube. Jadi ini sudah saya jelaskan, ya. Kalaupun seandainya saya membuat terjemahan Google, ya, kalau seandainya saya membuat terjemahan Google, itu pun saya edit lagi karena ada beberapa kesalahan. Yang namanya teknologi ya pasti ada kelemahan, ya. Dan insya Allah saya akan membuat topik juga tentang nahwu dan sorof, ya, supaya kalian tidak bosan topik sejarah terus,
ya topik akidah terus ya. Harus ada topik bahasa Arab dan topik lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.